Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Shalom, selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai aktivitas kita kembali bersama dalam renungan sapaan teduh kita. Dan sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat kehidupan kami di pagi ini. Kami akan kembali dalam berbagai aktivitas yang harus kami lakukan. Dan sebelum itu ya Tuhan, kami buka hati dan pikiran kami untuk kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ajar kami untuk bisa memahaminya ya Bapa, dan ajar kami untuk bisa melakukannya dalam hidup kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sapaan teduh kita hari ini terambil dari Galatia 6 ayatnya yang kedua. Beginilah firman Tuhan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Demikian sapaan teduh kita hari ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kecewa pasti hampir semua orang pernah mengalaminya di dalam hidup ini. Dan biasanya ketika kita menghadapi situasi yang membuat kita kecewa, baik itu karena masalah atau kehilangan, reaksi orang pada umumnya pasti akan mengisolasi diri dan berusaha sekuat mungkin untuk bisa menangani masalah itu sendiri. Tapi ternyata ide itu bukanlah ide yang baik. Karena kita adalah makhluk sosial yang jelas sekali sangat membutuhkan orang-orang yang ada di sekitar kita, termasuk ketika kehidupan kita dikelilingi berbagai persoalan, kesulitan, atau dalam keadaan situasi kita kehilangan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini merupakan sebuah kalimat perintah yang diakhiri dengan tanda seru yang menekankan tentang hal yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Dan firman Tuhan hari ini mengatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Bertolongan artinya kita bersama-sama menanggung beban, bekerja sama untuk bisa keluar dalam situasi yang sulit. Dan harus kita sadari, bagaimana mungkin orang bisa memberi diri untuk menolong kita kalau kita lebih memilih untuk mengisolasi diri atau menangani masalah kita sendiri. Oleh sebab itu, bertolong-tolongan hanya bisa dilakukan ketika ada keterbukaan satu dengan yang lainnya dalam menanggung beban kehidupan ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu
Janganlah memilih untuk menutup masalah kita dari teman atau komunitas kita. Karena setiap orang pasti pernah berada dalam situasi yang sulit atau berada dalam situasi yang berat. Dan tentu pada waktu itu teman adalah tempat terbaik untuk berbagi beban. Setiap orang pasti pernah membutuhkan orang lain. Dan mungkin kita juga dalam satu situasi kehidupan kita juga sangat dibutuhkan oleh orang lain. Untuk itu kita harus ada untuk orang lain. Dan orang lain ada untuk kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dengan saling bertolong-tolongan, memperlihatkan hidup dalam saling menolong, saling menguatkan, saling mendukung di tengah-tengah masa-masa yang sulit dan kesulitan yang kita hadapi, hendaklah jangan membuat kita mengucilkan diri daripada yang lain, tetapi hendaklah kesulitan yang kita hadapi memampukan kita untuk bisa mendekatkan diri kita kepada Kristus. Dan pertolongan Tuhan itu hadir melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh sebab itu Paulus menantang orang percaya bagaimana kita mampu hidup bertolong-tolongan menanggung beban. Jadi kita ada tidak hanya ketika hidup orang lain senang, tapi kita ada ketika teman kita menghadapi situasi yang sulit. Karena apa yang kita lakukan dengan sikap hidup bertolong-tolongan berarti kita juga memenuhi hukum Kristus. Sehingga hal ini merupakan sikap mendasar yang dituntut oleh para pengikut Kristus dalam kehidupan mereka. Ketika kita ada untuk orang lain dan orang lain ada untuk kita, kita hidup saling mendukung, saling bekerja sama dalam menanggung beban-beban kehidupan kita. Berarti kita memenuhi hukum Kristus yang menjadi sikap mendasar yang dituntut dalam kehidupan orang yang percaya. Oleh sebab itu, marilah kita melakukan firman Tuhan hari ini dengan kembali menempatkan diri kita menjadi alat di tangan Tuhan untuk menolong orang lain. Hiduplah saling menolong, hiduplah saling menguatkan, dan saling bekerja sama sebagai sesama orang percaya. Lukas 6 ayat 31 mengatakan, perbuatlah kepada orang lain sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepada kamu. Hadirlah bagi orang lain dan orang lain juga hadir buat kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat kehidupan kami hari ini. Kembali Engkau mengajarkan kami melalui firman-Mu bagaimana kami hadir dalam segala keberadaan kehidupan kami bagi orang-orang yang ada di sekitar kami ya Tuhan. Terlebih dalam situasi hidup yang sulit. Kami hadir untuk saling menguatkan, saling mendukung, saling bekerja sama dalam menanggung beban-beban kehidupan kami. Karena tidak ada seorang pun di antara kami yang mampu hidup sendiri. Tapi kami pasti membutuhkan orang lain. Dan ketika kami menyadari kami membutuhkan orang lain juga pasti membutuhkan kami. Dan kiranya itu mampu kami lakukan, tidak hanya dalam kehidupan yang penuh dengan sukacita, tapi dalam hidup yang sulit pun kami menjadi teman, perpanjangan tangan Allah yang setia untuk meringankan keadaan kehidupan teman-teman kami dan saudara-saudara kami. Terkhusus ya Bapa, kami berdoa buat seluruh jemaat-jemaat Tuhan GBKP Runggun Pondok Gede dalam segala keberadaan hidup mereka satu persatu.
Engkau yang tolong mereka ya Bapa, Engkau yang pelihara kehidupan mereka. Dengan kesehatan, dengan rezeki yang melimpah, dengan kehidupan yang disertai dengan banyak kebaikan. Sehingga jemaat-jemaat Tuhan yang ada di GBKP, Runggun Pondok Gede, mampu tetap menghadirkan diri menjadi berkat buat kehidupan orang-orang yang ada di sekitar jemaat-jemaat Tuhan. Terlebih-lebih kami memberi diri kami untuk gereja Tuhan. Suruh penatua dan diaken bersama dengan pendeta, bersama dengan pengurus PJJ, pengurus kategoria, tetap sehati sepikir dalam melakukan tugas pelayanan mereka. Dan apa yang mereka lakukan kiranya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak yang baik, kami akan kembali dalam berbagai aktivitas kami hari ini. Kiranya Engkau yang tolong kami, sehingga kemanapun kami melangkah, dengan apapun yang kami perkatakan dan kami perbuat, kiranya selalu berkenan bagi Engkau. Marilah kita bersama-sama berdoa seperti yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.